Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau mengatakan, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin, utitu jawami'ul kalim, wa nusirtu bir-ru'bi, wa uhillat li al-ghanaim, wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, wa khutima bi an-nabiyyun." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberi keutamaan dari nabi-nabi yang lain sebanyak 6 perkara. Yang pertama, saya diberi kemampuan untuk menyampaikan jawami'ul kalim, yaitu kalimat singkat tuntas. Dan yang kedua, wa nusirtu bir-ru'bi, saya diberi pertolongan, kemenangan dengan digentarkannya hati musuh. Dan yang ketiga, wa uhillat li al-ghanaim, saya diberi kehalalan untuk menikmati harta rampasan perang. Dan yang keempat, wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan, dan dijadikannya bagiku tanah suci dan untuk sujud di atasnya. Dan yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, saya diutus untuk seluruh makhluk. Dan yang keenam, wa khutima bi an-nabiyyun, saya dijadikan penutup para nabi. Yang pertama, kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu diberikan kemampuan untuk menyampaikan jawami'ul kalim, yaitu kalimat singkat tuntas. Artinya dengan kalimat yang sangat singkat pendek tetapi mencakup seluruh apa yang ada di dalamnya, sehingga maknanya sangat luas apabila kita mau renungkan dan kita amalkan. Salah satu contoh dalam hadis, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Bila kita melihat hadis ini sangat pendek sekali, hanya 2 kata, tetapi mengandung arti yang sangat luas, yang kalau kita pikirkan makna daripada hadis ini sungguh luar biasa mendalam artinya. Juga di antara hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kebaikan seorang muslim yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau orang muslim mau jadi orang baik dan memberi kebaikan, semua apa yang tidak bermanfaat baginya atau bagi orang lain atau bagi siapa saja, dia tinggalkan sama sekali. Makanya sangat bermanfaat hadis yang pendek ini. Juga ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya untuk diberi nasihat, maka Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah summastaqim." Artinya katakan, aku beriman kepada Allah, lalu konsisten terhadap keimananmu. Kemudian yang kedua, kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu nusirtu bir-ru'bi, saya diberi pertolongan, kemenangan dalam menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan digetarkannya hati musuh. Dalam ayat dikatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyak golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena umat Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh-musuh orang kafir punya niat untuk mendapatkan yang namanya kematian dalam mati syahid. Sementara orang kafir yang menghadapi orang-orang Islam
keinginannya adalah untuk mendapatkan yang namanya kehidupan duniawi. Sementara kita umat Islam niatnya untuk mendapatkan yaitu kehidupan ukhrawi. Maka itu umat Nabi Muhammad dalam menghadapi lawannya diberi kemenangan, diberi pertolongan seperti pada perang Tabuk, seperti pada Fathu Makkah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah uhillat li al-ghanaim. Saya diberi kehalalan untuk menikmati harta perang, harta rampasan dari hasil perang. Kalau dahulu nabi-nabi sebelumnya harta rampasan itu disuruh bakar, tidak boleh dinikmati. Tetapi dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harta rampasan itu bisa dinikmati, dimakan dengan halal dan baik. Dalam Al-Quran dikatakan, fakulu mimma ghanintum halalan thayyiban. Artinya, makanlah dengan halal dan baik dari harta rampasan yang kamu dapatkan. Yang keempat adalah wajuilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Dijadikannya tanah atau debu yang kita injak ini suci dan bisa ditempati untuk bersujud. Apabila tiba waktu salat, lalu kita dalam keadaan sakit tidak bisa menyentuh air karena sakit, ataupun tidak ada air untuk kita pakai berwudu, maka boleh digantikan dengan tayammum, yaitu menggunakan debu yang bersih dan suci. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka pakailah debu untuk tayammum sebagai pengganti dari wudu. Dan apabila kita dalam perjalanan lalu tidak mendapatkan masjid untuk salat, maka dimanapun kita bisa salat di atas bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan bagi kita umat Islam yang punya kesulitan dalam beribadah. Dan yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Saya diutus untuk seluruh makhluk di atas bumi ini. Jadi beda dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu diutus hanya untuk kaumnya saja dan hanya bersifat lokal dan juga bersifat sementara. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan diutus untuk satu kelompok saja, bahkan seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak utus kamu hai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia sebagai pemberi berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bahkan Rasulullah diutus untuk seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus kamu kecuali rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan yang keenam, yang terakhir, wa hutima bi an-nabiyun. Saya dijadikan penutup para nabi. Yang namanya penutup itu adalah sesuatu yang terbaik dari apa-apa yang sebelumnya. Karena di dalam hadis dikatakan, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal yang terbaik yang dihitung itu adalah akhirnya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengharapkan yang namanya husnul khatimah. Allahumma inni nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami harap darimu mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan penutup para nabi. Artinya tidak ada lagi nabi sesudah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada nabi
setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti itu adalah nabi palsu. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan tidaklah Muhammad itu bapak, ayah dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat manfaatnya, dan mari kita berdoa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.